Halo teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai portofolio internasional. Materi pertama adalah perhitungan return dan risiko. Return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Sumber-sumber return terdiri dari dua komponen, yaitu yield dan capital gain atau loss. Berikut ini merupakan rumus return total investasi. Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Sumber-sumber risiko suatu investasi terdiri dari risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar mata uang. Return merupakan selisih antara harga jual plus aliran kas lain yang masuk, misalnya dividen dengan harga pembelian. Rumus untuk menghitung return adalah sebagai berikut. Contoh soalnya, misalkan seorang investor membeli saham pada awal tahun dengan harga Rp2.000 dengan memegang saham tersebut selama 1 tahun. Pada akhir tahun, harga saham tersebut menjadi Rp2.500. Saham membayar dividen sebesar Rp250 pada tahun tersebut. Return investor tersebut selama 1 tahun adalah... Jawabannya, berikut ini merupakan perhitungan returnnya, dan didapatkan hasil sebesar 37,5%. Jika kita melakukan investasi internasional, return yang kita peroleh harus dikonversikan ke mata uang kita. Dengan demikian, return investasi akan terdiri dari return saham dan return dari perubahan kurs. Berikut ini adalah rumusnya. Contoh soal, misal return saham adalah 10, sedangkan return karena perubahan kurs adalah 5%. Return saham dalam rupiah bisa dihitung sebagai berikut ini. Risiko dan return yang diharapkan. Return atau tingkat keuntungan merupakan salah satu dimensi daya tarik suatu investasi. Risiko bisa didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Standar deviasi bisa dipakai untuk menghitung risiko. Risiko total bisa diukur melalui standar deviasi. Contoh soal berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kondisi ekonomi, probabilitas, dan persentase return investasi dari perusahaan A, B, C, dan D. Return yang diharapkan dihitung sebagai berikut ini. Berikut ini adalah rumus risiko yang diharapkan. Untuk varians investasi B, kita akan menghitung sebagai berikut ini. Didapatkan hasil 0,71. Sedangkan standar deviasi return investasi B dihitung sebagai akar dari varian return saham B dengan hasil 0,84%. Jika kita tidak mempunyai perkiraan skenario di masa mendatang, kita bisa menggunakan data historis untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan risikonya. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. Risiko dan return portofolio. Berikut ini adalah rumus untuk return portofolio, risiko portofolio 2 saham, risiko portofolio dan saham, dan covariance dengan data historis. Risiko dan return dalam konteks portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual seperti berikut ini, di mana RT sama dengan return portofolio. W1, W2 yaitu bobot untuk masing-masing investasi. R1, R2 adalah return untuk tiap alternatif investasi. Contoh perhitungan covariance antara dua saham terdapat di tabel selanjutnya. Berikut ini merupakan tabel dari contoh covariance 1 dan 2.
Setelah covariance dihitung, risiko atau varian portofolio dengan dua aset bisa dihitung sebagai berikut ini, di mana W1 dan W2 adalah proporsi investasi pada saham 1 dan saham 2. Untuk portofolio dengan N aset, risiko bisa dihitung sebagai berikut ini, di mana I dan J adalah aset I dan aset J. Jika I sama dengan J, maka standar deviasi I dan J adalah varian aset I. Jika I lebih kurang dari J, maka standar deviasi IJ adalah kovarian aset I dan dengan aset J. Jika varian saham 1 dan 2 adalah 0,71 dan 19,31 masing-masing, kovarian return saham 1 dengan return saham 2 adalah minus 3,66. Standar deviasi return portofolio yang terdiri dari 50% saham 1 dan 50% saham 2 bisa dihitung sebagai berikut ini. Jika kita menggunakan data historis untuk menaksir kovarian dihitung dengan formula sebagai berikut ini. Risiko portofolio akan tergantung dari kovarian return saham-saham pada portofolio. Apabila korelasi antara return saham adalah negatif, maka varian portofolio akan berkurang. Demikian juga apabila korelasi tersebut sama dengan 0, meskipun tidak sebesar apabila korelasi negatif. Baru apabila korelasi tersebut plus 1, tidak akan ada sumbangan dari portofolio. Kebanyakan korelasi antar saham adalah antara 0 dan plus 1. Dengan demikian, secara umum, dengan mempunyai portofolio dari beberapa saham, varian dari portofolio tersebut akan semakin berkurang. Menghitung risiko total, risiko sistematis, dan risiko tidak sistematis. Risiko total dapat dibagi menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Di mana rumusnya adalah sebagai berikut ini. Karena standar deviasi M² sama untuk semua saham, maka hanya perlu mencari beta. Beta saham diinterpretasikan sebagai ukuran kepekaan return saham terhadap return pasar. Menghitung beta adalah sebagai berikut ini. Jika beta saham lebih dari 1, perubahan return sebesar 10% akan mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10%. Beta saham kurang dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan menyebabkan return saham berubah kurang 10%. Bila beta suatu saham adalah negatif, return yang disarankan untuk saham akan lebih kecil dari return bebas risiko. Risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Pada risiko sistematis berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar, seperti terjadinya inflasi dan resesi. Pada risiko tidak sistematis berkaitan dengan kondisi mikro perusahaan, yang dimana risiko ini dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Diversifikasi internasional. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Diversifikasi merupakan strategi investasi melalui penempatan dana ke dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda, atau strategi ini biasa disebut dengan alokasi aset. Tujuan diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk meminimalisir tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Dengan melakukan diversifikasi pada berbagai jenis aset di berbagai negara, sudah terbukti secara empiris mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi investor. Diversifikasi internasional adalah proses investor mulai melakukan bisnis atau mulai berinvestasi di negara-negara lain atau daerah lain. Alasan dilakukannya adalah karena ini memungkinkan investor atau bisnis untuk membuat lompatan terbaik dari keuangan masing-masing daerah. Dari sudut pandang emiten, diversifikasi internasional merupakan suatu alternatif yang menguntungkan dalam hal mengumpulkan dana bagi operasional perusahaan. Tujuan diversifikasi internasional yang pertama, mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Yang kedua, risiko dan return suatu aset juga dipengaruhi oleh suku bunga dari country risk premium yang berlaku di suatu negara. Bagi investor, country risk adalah dapat diatasi dengan melakukan diversifikasi karena dapat mengurangi exposure dari country risk. Ketiga, meningkatkan trade-off risiko dan return bagi investor.
4. Investor menyadari bahwa saham yang diperjualbelikan pada pasar internasional memiliki karakteristik yang berbeda baik dari negara atau industri, sehingga dengan melakukan diversifikasi maka investor akan dapat meningkatkan performance portofolio. Manfaat diversifikasi internasional. 1. Melakukan diversifikasi internasional memberikan manfaat yang besar bagi investor dibanding dengan hanya berinvestasi pada pasar lokal. 2. Investor akan memperoleh manfaat pengurangan risiko pada tingkat keuntungan tertentu. Ketiga, risiko portofolio akan bisa dikurangi melalui diversifikasi internasional. 4. Dengan melakukan diversifikasi internasional, investor bisa berharap memperoleh kombinasi risiko dan return diharapkan yang lebih baik. Dalam memperhatikan pertumbuhan pasar-pasar modal di negara-negara berkembang dapat membuka peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi internasional. Emerging market mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan pasar maju, sehingga dapat dimanfaatkan investor untuk membentuk portofolio yang lebih menguntungkan. Beberapa karakteristik risiko dan return yang ada di emerging market. 1. Volatilitas yang tinggi. 2. Return yang tinggi. 3. Korelasi yang rendah antara emerging market dengan pasar modal yang maju. Investasi internasional dengan mendiversifikasikan dana pada berbagai jenis sekuritas di berbagai negara juga akan terkait dengan semua jenis risiko yang terjadi pada investasi dalam negeri, ditambah 2 jenis risiko tambahan, yaitu risiko nilai tukar, yaitu ketidakpastian pergerakan nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang luar negeri. Risiko politik, yaitu ketidakpastian kemampuan investor mengkonversikan aliran kas hasil investasi internasional yang dilakukannya ke dalam mata uang domestik. Tingkat return investasi internasional dipengaruhi oleh tingkat return aset pada pasar di mana aset tersebut berada dan perubahan tingkat nilai tukar mata uang antara mata uang di mana aset tersebut dipertandingkan dan mata uang domestik. Return total yang bisa diperoleh dari investasi secara internasional akan terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan dividen, capital gain atau loss, keuntungan atau kerugian nilai tukar mata uang, currency gain atau losses. Strategi investasi internasional. Yang pertama, strategi pasif. Manajer investasi yang melakukan strategi pasif akan berusaha untuk mereproduksi atau mereplikasi kinerja indeks pasar ke dalam kinerja portofolio aset yang dikelolanya. Strategi ini juga sering diistilahkan sebagai strategi indexing. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekan seminimal mungkin risiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. 2. Strategi aktif. Manajer investasi secara aktif mencari informasi dan melakukan paramalan terhadap perilaku pasar ataupun nilai tukar berdasarkan informasi yang diperoleh. Strategi aktif menuntut kemampuan ekstra dari manajer untuk melakukan peramalan pasar ataupun nilai tukar mata uang yang dalam kenyataannya sangat sulit dilakukan serta membutuhkan biaya yang tidak kecil. Keputusan investasi yang terjadi dalam strategi aktif bisa digolongkan ke dalam 3 tingkatan keputusan investasi, yaitu keputusan alokasi aset. Keputusan investasi ini berkaitan dengan pemilihan pasar dan mata uang yang apa diinginkan sebagai pilihan investasi. Seleksi sekuritas. Manajer investasi akan menentukan sekuritas apa saja yang dipilih dari pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Market timing. Keputusan ini merupakan taktik perdagangan yang bersifat jangka pendek. Dalam tingkat keputusan ini, manajer investasi secara aktif mengamati pergerakan harga dan nilai tukar di pasar dan mengambil tindakan untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.